Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, bagaimana kesehatan kalian? Ibu doakan semuanya sehat-sehat selalu. Masih tetap semangat bukan untuk mengikuti belajar dari rumah? Kalian sebagai generasi penerus bangsa tentunya harus tetap semangat walau dalam keadaan apapun. Seperti sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, kalian harus tetap semangat. Anak-anakku, hari ini adalah mata pelajaran IPA dengan materi organ reproduksi pada manusia. Organ reproduksi pada manusia itu terdiri dari 1. Alat reproduksi laki-laki, 2. Alat reproduksi perempuan. Mari kita pelajari bersama, yaitu alat reproduksi laki-laki. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari 2, alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar ada 2, 1 penis. Ini penis, yang kedua adalah skrotum. Penis merupakan saluran sperma dan saluran kencing. Pada bagian ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup, yang biasanya yang disunat. Gimana, kalian sudah semuanya sunat bukan? Karena umumnya sunat adalah waktu kalian masih SD. Dengan sunat di sini, kebersihan alat kelamin akan lebih terjaga. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum di sini, di dalamnya terdapat testis. Dan fungsi dari skrotum adalah menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Sekarang alat reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam yaitu testis yang letaknya di dalam skrotum. Pada saat ini, mungkin kalian berusia 13-14 tahun. Pada usia inilah testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan. Sperma itu adalah sel tunggal yang mempunyai kepala dan ekor yang merupakan alat kelamin laki-laki. Di testis selain menghasilkan sperma, juga menghasilkan hormon testosteron yang dapat merangsang pertumbuhan kelamin sekunder pada laki-laki, yaitu pertumbuhan kelamin sekunder pada laki-laki diantaranya memperbesar jakun, tumbuh rambut di tempat-tempat tertentu seperti kumis, suara lebih besar, otot menjadi lebih kuat, dada bidang, dan meningkatnya aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat dalam kulit, sehingga sering muncul jerawat dan bau badan. Yang kedua, saluran sperma. Saluran sperma di sini ada 3, yaitu ini epididymis, vas deferens, dan uretra. Epididymis di sini merupakan saluran kecil yang berlekok-lekok panjang sekali yang keluar dari testis. Disinilah sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang menjadi lebih sempurna. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra. Proses keluarnya sperma dari penis ini dinamakan ejakulasi. Adapun uretra tadi sudah katakan bahwa fungsinya sebagai
tempat keluarnya sperma dan keluarnya urin. Yang ketiga adalah kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi di sini untuk memproduksi cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau semen. Kelenjar reproduksi ada 3, satu yaitu kelenjar vesicula seminalis. Yang kedua kelenjar prostat, itu ini. Yang ketiga kelenjar kovor. Kelenjar vesicula seminalis letaknya di belakang kantong kemih. Ini di belakang kantong kemih, ini kantong kemihnya. Di belakang kantong kemih. Cairannya bersifat basa atau alkali yang mengandung fruktosa. Yang ketiga adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu ini menghasilkan cairan keputih-putihan sedikit asam. Yang ketiga, kelenjar kovor. Ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Cairan ini melindungi sperma sehingga mengurangi kerusakan sperma pada waktu ejakulasi. Di testis disinilah proses pembentukan sperma terjadi yang dinamakan spermatogenesis. Mari kita lihat proses spermatogenesis di testis. Ini adalah spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel sperma yang terjadi di tubulus seminiferus yang ada di dalam testis. Ini adalah testis. Testis dibelah secara melintang. Kelihatan tubulus seminiferus. Sebenarnya susunan dari testis adalah tubulus seminiferus ini. Kalau diperbesar akan kelihatan seperti ini. Di tubulus seminiferus ini terdapat beberapa spermatogonium. Spermatogonium ini dengan jumlah kromosom diploid atau 2N membelah secara mitosis menghasilkan satu spermatosit primer yang jumlah kromosomnya 2N atau diploid mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Terus masing-masing spermatosit sekunder di sini membelah lagi secara meiosis 2 akan membentuk spermatosit. Spermatosit ini jumlah kromosomnya haploid. Spermatosit 4 ini akan mengalami perkembangan menjadi sperma atau berdiferensiasi menjadi sperma atau spermatozoa. Sperma di sini strukturnya adalah kepala, leher, dan ekor. Mari kita lihat gambar sel sperma atau sel kelamin laki-laki. Ini kepalanya, ini leher, ini adalah ekor yang digunakan untuk bergerak. Gerakannya melingkar sehingga menimbulkan gaya dorong. Ini adalah sperma yang normal. Kepalanya 1,
ekornya 1. Kita lanjutkan, yaitu alat reproduksi wanita atau perempuan. Alat reproduksi perempuan ada 2 alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar yaitu berupa pupa, vulva, dan labium. Vulva di sini suatu celah yang paling luar dari alat reproduksi perempuan yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir inilah yang dinamakan labium. Kita lanjutkan pada alat reproduksi dalam, yaitu ada ovarium, saluran telur atau tuba fallopiae, rahim atau uterus atau kandungan, dan vagina. Kita lihat gambar. Ini adalah gambar alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium di sini atau yang disebut indung telur terletak sebelah kanan dan kiri rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang berbentuk seperti telur. Ini ada 2 ovarium. Ovarium. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel-sel yang disebut folikel. Ini folikelnya, ada folikel di dalamnya. Dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Calon sel telur berkembang ini sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan setelah pubertas. Folikel ini selain menghasilkan sel telur, juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen ini adalah yang dimiliki wanita, fungsinya untuk merangsang terjadinya menstruasi dan juga untuk merangsang tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Di antaranya tadi menstruasi, terus tumbuh payudara, suara menjadi nyaring, kulit menjadi halus. Itulah tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Yang kedua yaitu hormon progesteron, yaitu fungsinya untuk mempersiapkan tubuh untuk masa kehamilan. Setiap bulan sekali sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium. Nih, yang dinamakan ovulasi, yang nanti akan ditangkap oleh fimbria. Ini, fimbria adalah bagian dari indung telur ke saluran telur yang berbentuk rumbai-rumbai. Terus telur bergerak menuju ke saluran telur. Di sinilah terjadi fertilisasi. Terjadi fertilisasi kalau bertemu dengan sel sperma. Dan di sini ovarium, antara ovarium kanan dan kiri tidak semuanya menghasilkan sel telur, tapi bergantian. Kalau kanan sudah menghasilkan, kiri tidak. Kiri sudah menghasilkan, kanan tidak. Lain halnya seandainya
salah satu dari ovarium ini diangkat atau diambil karena operasi, maka sel telur yang satunya akan memproduksi setiap bulannya menghasilkan sel telur. Sel telur tadi yang sudah matang akan keluar dinamakan ovulasi, ditangkap oleh fimbrial, terus bergerak menuju ke saluran telur atau tuba fallopiae ini. Tuba fallopiae itu ini. Disinilah telur digerakkan menuju kandungan. Kalau sel telur ini bertemu dengan sel sperma, maka disinilah terjadi fertilisasi atau pembuahan, atau yaitu pertemuan atau peleburan sel telur dengan sel sperma. Terus dengan gerak peristatik, maka sel telur selain dia di sini membelah, dia bergerak menuju ke kandungan atau rahim. Di kandungan atau di rahim inilah janin tumbuh dan berkembang. Nah, janin di kandungan di sini sampai 9 bulan 10 hari. Kandungan di sini kalau tidak ada pertumbuhan janin, kurang lebih hanya sebesar 5 cm. Namun kalau di sini ada janin yang sedang tumbuh, maka dapat mencapai 30 cm atau sesuai dengan ukuran janin yang berkembang. Inilah kekuasaan ilahi yang kita tidak bisa untuk membuatnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu vagina. Vagina di sini adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis yang dilapisi oleh selaput atau membran yang dinamakan selaput darah atau himen. Saluran ini menghubungkan vagina dan kandungan. Di antara vagina dan kandungan terdapat leher rahim atau serviks. Dan vagina ini merupakan organ reproduksi saluran untuk aliran darah menstruasi dari kandungan dan jalan lahirnya bayi. Pada saat bayi akan lahir, terjadi kontraksi pada kandungan yang menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahir. Akhirnya, bayi melalui vagina akan lahir di dunia. Maka kalian tidak boleh durhaka sama orang tua karena begitu berat dia telah mengandung dan melahirkan kalian semuanya. Maka kalian harus berbakti. Kita kembali ke ovarium. Tadi di ovarium terjadi proses pembentukan sel telur. Bagaimana proses pembentukan sel telur di ovarium? Kita lihat gambarnya. Ya, proses pembentukan sel telur di ovarium dinamakan oogenesis. Oogenesis ini tidak seperti pada spermatogenesis. Kalau spermatogenesis terjadi pada waktu pubertas. Namun kalau oogenesis ini sudah sejak dalam kandungan. Ini bisa dilihat yaitu pada dalam kandungan seorang wanita, oogoniumnya yang berkromosom 2N ini
membelah secara mitosis membentuk 2 oosit primer. Oosit primer di sini membelah secara meiosis 1 membentuk oosit sekunder yang bentuknya besar dan kromosomnya 1N, dan satu lagi membentuk polosit yang kecil kromosomnya 1N. Polosit maupun oosit sekunder membelah secara meiosis 2, yang oosit sekunder menghasilkan ootit 1 yang jumlah kromosomnya 1N dan menghasilkan satu polosit 1N. Yang sel polosit tadi menghasilkan 2 sel polosit. Jadi ada 3 sel polosit dan 1 sel ootit. Yang jumlahnya semuanya adalah 4, masing-masing 1N kromosomnya. Yang sel polosit ini mengalami degenerasi atau luruh atau hancur. Yang oosit ini akan tumbuh dan berkembang menjadi ovum atau sel telur yang akan dikeluarkan setiap 1 bulan sekali oleh seorang wanita. Anak-anak, saya kira sampai di sini pelajaran kita pada saat ini. Akhirus salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum